Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya mau ngomongin masalah rasa nggak enakan atau agreeable dan bagaimana cara saya mengatasinya tanpa harus saya merubah diri saya dari yang awalnya nggak enakan menjadi apa adanya dan nggak peduli dengan perasaan orang lain. Jadi gini teman-teman, dulu saya ingat ketika saya baru kerja sekitaran 1 tahun atau 2 tahun, karena saya memang basicnya nggak enakan, kemudian anak baru, ya udah saya tuh disuruh-suruh. Awalnya disuruh A, nurut, kemudian disuruh B, C, D, E, F, sampai akhirnya saya keteteran. Dan gara-gara saya terlalu sibuk melayani orang lain yang sebetulnya secara SOP itu bukan kerjaan saya, akhirnya saya jadi stres, dan tidak jarang kerjaan saya yang utama hampir jadi nomor 2 gitu. Dan yang lebih menyakitkan yang saya rasakan adalah ketika kita tidak bisa memenuhi apa yang mereka minta, padahal di situ saya cuma membantu, mereka marah ke saya. Saya udah bilang ke atasan saya tapi nggak digubris. Akhirnya saya mencari cara sendiri bagaimana cara saya berontak gitu. Yakni kalau dulu itu saya berangkat siang dan ngehilangin faktur. Emang sih ngehilangin fakturnya gak sengaja, tapi gara-gara hilang faktur itulah saya jadi di CNC, di sidang gitu ya, di depan atasan saya, dan ditanyain, kenapa kamu kok sampai gini, kamu ada masalah apa, bla 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 bla, dan saya ungkapkan di situ. Dan dari situ memang nggak terlalu signifikan sih perubahannya ya, karena atasan saya pun nggak menggubris semuanya, hanya beberapa hal saja. Tapi dari situ saya mulai bangkit. Gimana ya caranya? Gak mungkin saya dari yang awalnya gak enakan jadi berubah gitu, jadi pemberani, jadi berani berkata tidak. Itu terlalu frontal gitu. Saya kan udah gak enakan ini dari usia saya mungkin dari kecil sampai sekarang lebih dari 20 tahun. Sulit untuk merubah tabiat itu. Akhirnya saya punya alternatif bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Cara yang saya temukan adalah, pertama, seleksi teman. Saya hanya mau berteman dengan mereka yang bisa menghargai orang lain, mampu berempati dengan orang lain, dan tidak memikirkan diri sendiri atau egois. Mereka tahu terima kasih, tidak melunjak, punya rasa malu, dan tidak bermental penjajah. Kalau nggak ada kriteria itu, pasti saya jauhi. Nah, sebetulnya bukan saya jauhi ya teman-teman. Di tempat kerja misalkan, banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, orang-orang yang punya tabiat penjajah, selalu mendominasi orang lain, nggak punya rasa empati, selalu memanfaatkan kelemahan orang lain untuk kepentingan pribadi, dibantu malah ngelunjak, minta B, gak dituruti malah ngambek. Padahal itu sifatnya bantuan, bukan pengabdian, ataupun kita kerja ke dia. Nah, orang-orang yang seperti ini saya jauhi, dan saya hanya mau berbicara kepada mereka, berinteraksi dengan mereka seperlunya dengan formal. Sehingga karena saya berinteraksi kepada mereka seperlunya dan formal, akhirnya mereka pun sungkan dengan saya, dan karena rasa sungkan itulah mereka gak berani macam-macam ke saya. Karena mungkin mereka pun gak enak ya, kalau gak kenal gimana mau akrab gitu. Mungkin di antara teman-teman akan bertanya, gimana caranya dekat secara formalitas? Ya kurang lebih mirip-mirip lah kayak pramugari atau satpam di bank gitu. Artinya di sana kita melayani mereka dengan baik, dengan sopan, pokoknya menyenangkan, tapi semata-mata formalitas, bukan karena kedekatan emosional. Kalaupun misalkan hal itu nggak mempan juga, kita udah bersikap formal, kita udah kayak gaya pramugari lah, ngelayani orang-orang, tapi dengan sikap yang formal, bukan bener-bener akrab gitu. Kalaupun hal itu nggak efektif, maka langkah terakhir yang saya lakukan adalah saya mengajak mereka atau orang-orang seperti itu berbicara empat mata. Kalau dulu saya pernah nyoba itu lewat HP. Jadi ketika saya lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba orang ini nelponin ke saya dan maksa, tolongin ini dong. Terus saya bilang, mohon maaf, untuk tugasnya itu sebetulnya ranahnya bukan ranah saya, tapi ranah si A. Di sini yang saya maksud adalah atasan saya. Nah, tapi di sini dia tetap maksa, ayo dong kamu yang bilang ke atasan kamu ini tokonya nunggu gitu. Saya lagi sibuk, dia tetap mendesak seperti itu. Akhirnya saya bilang, maksudnya apa nih? Anda nyuruh-nyuruh saya seperti ini. Kenapa nggak langsung ke orangnya bilang gitu? Terus dia bilang, karena di sini tokonya lagi ngambek, minta klarifikasi dari pihak kantor. Terus saya bilang gini, atau kamu nyuruh-nyuruh ke saya ini karena saya ini terlihat orangnya nurut, gak bisa marah, sehingga kamu bisa semena-mena kepada saya. Ketika saya udah bilang begitu, akhirnya dia langsung minta maaf ya di chat itu. Kata dia, oh mohon maaf, gak ada maksud apa-apa. Dan semenjak hari itu, dia gak berani-berani lagi ngelunjak ke saya. Dia kalaupun mau minta tolong, pasti mohon-mohon, dan kayaknya rasanya kayak sungkan aja gitu. Padahal saya di sana nggak marah, saya cuma bilang, kamu berani gitu ke saya karena kamu ngelihat saya ini sebagai orang yang lemah, nggak pernah marah, nggak punya power, sehingga bisa seenaknya. Saya cuma bilang gitu, dan itu pun di chat. Menurut saya itu bukan marah, tapi mempertanyakan. Tapi dengan gitu aja, mereka jadi malu gitu. Dan yang lucu adalah, ketika saya punya teman seperti itu, saya coba gitu, saya coba jauhin dia minta apa, saya tolak. Justru ketika kita tidak mengiyakan apa yang dia mau, dia justru makin menghormati kita, dan dia yang awalnya semena-mena kepada kita jadi menghormatin kita gitu. Jadi ada tipe orang-orang yang ketika kita jauhi dia, ketika kita mampu menolak apa yang dia minta, mereka tuh justru menghormati kita gitu. Ada orang seperti itu. Itu adalah ciri-ciri orang yang emosionalnya rendah atau bodoh. Jadi kecerdasan emosionalnya rendah. Sedangkan orang-orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi, yakni ketika mereka dibaikin makin baik,
mereka nggak mau memulai kejahatan. Maksudnya adalah mereka kalau nggak dijahatin ngapain harus jahat gitu. Karena ada orang-orang yang nggak dijahatin mereka jahat duluan gitu. Jadi simpelnya gini, cara mengatasi bagaimana supaya hidup kita baik-baik saja sebagai seorang yang nggak enakan tanpa harus dijajah oleh orang lain adalah pilih teman-teman yang kecerdasan emosionalnya tinggi dan jangan sekali-kali akrab, plus wajib dijauhi mereka yang kecerdasan emosionalnya rendah. Apa ciri-cirinya? Yakni orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi adalah ketika mereka kita baikin makin baik, mereka menghormati kita, tidak menghina kita, dan punya rasa empati yang tinggi, artinya selalu memikirkan perasaan orang lain. Oke, misalkan saya mau ini, tapi apakah kemauan saya ini merugikan orang lain? Mereka punya pemikiran seperti itu, baik sadar ataupun nggak sadar. Sedangkan orang-orang yang punya kecerdasan emosional yang rendah, ya mereka suka mendominasi, dibaikin malah ngelunjak, dan rasa empatinya rendah. Sehingga gara-gara rasa empatinya yang kurang ini, menyebabkan mereka nggak pernah mikirin perasaan orang lain. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya ambisi saya bisa terwujud. Siapa nih yang bisa saya jadikan pijakan untuk saya bisa naik ke atas. Itu ciri-ciri orang yang emosionalnya rendah alias bodoh. Ya barangkali itu aja sih teman-teman ya. Saya juga baru dapat kesadaran ini mungkin di tahun-tahun ini ya, setelah saya jadi orang yang gak enakan lebih dari 20 tahun atau 23 tahun lebih ya. Saya baru sadar sekarang gitu. Dan saya ngerasa enjoy dengan itu. Saya ngerasa saya jadi diri saya sendiri. Saya nggak minder lagi. Orang-orang tidak merendahkan kita. Dan kita bisa fokus dengan tujuan hidup kita. Sebetulnya apa yang saya bicarakan itu bisa diberlakukan di tempat kerja ataupun di lingkungan sekitar gitu. Baik di tempat kerja ataupun di luar tempat kerja itu berlaku. Dan saya sudah melakukannya. Dan itu berhasil merubah keadaan hidup saya dan keadaan psikologi saya. Saya lebih percaya diri. Saya bisa mengejar apa yang saya inginkan tanpa harus diganggu oleh keinginan orang-orang yang mendominasi kita. Oke, barangkali itu aja teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.